Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alexander Sanditera. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya, Shiva Airi, akan melakukan penerapan VLAN di Mikrotik. Pertama, saya jelaskan dulu perbedaan menggunakan VLAN dan tanpa menggunakan VLAN. Di sini tanpa menggunakan VLAN, bisa kita lihat, kita menggunakan 3 port dari router. Lalu kita juga menggunakan 3 switch, karena switch tidak bisa membagi jaringan secara otomatis ke PC-PC klien DHCP. Nah, sedangkan kalau kita pakai VLAN, kita hanya menggunakan satu port saja untuk sebagai trunk. Trunk ini nanti akan berisi 3 VLAN, yaitu VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Nah, karena kita sudah membentuk VLAN-nya di sini, kita hanya perlu menggunakan satu switch. Nanti port dari switch-switch ini akan kita bagi seperti Ether 2 sampai 7 untuk VLAN 3, Ether 8 sampai 14 untuk VLAN 4, dan Ether 15 sampai 23 untuk VLAN 5. Jadi keunggulannya kita bisa lebih hemat kabel dan juga lebih hemat switch. Selanjutnya untuk infrastruktur VLAN akan dikonfigurasi oleh teman saya Shiva. Ya, hari ini kita akan membuat VLAN Mikrotik dengan Luigi. Pertama, kita hapus 6 port yang sebelumnya, karena port yang akan kita gunakan bukan yang itu lagi. Lalu pastikan RP-nya sudah diaktifkan atau di-enable. Lalu lakukan hal yang sama ke port 2 dan 3. Lalu sekarang kita buat VLAN-nya. Masukkan ID VLAN-nya sama dengan VLAN-nya. Soalnya ID yang pertama itu 1, maka ID-nya 1. Tapi kalau ini VLAN-nya 30, maka saya masukkan ID VLAN-nya 30. Lalu sekarang kita masuk ke address list-nya. Untuk address list ini ID VLAN-nya adalah 30, maka kita masukkan address list-nya 30. Sini sudah saya buat contohnya seperti ini. Untuk VLAN 30, interface-nya Ether 3, VLAN 50, Ether 5 trunk, VLAN 40, di Ether 4. Lalu karena IP address switch-nya belum ada, kita tambahkan dulu. Switch-nya menggunakan interface Ether 5 trunk dengan IP-nya bebas, tapi saya ambil 5. Lalu kita buat DHCP-nya untuk VLAN 30, 40, dan 50.
Lalu kita cek apakah semuanya sudah benar. Lalu kalau semuanya sudah siap, kita akan reboot untuk menerapkannya di switch Ruiji. Kita buka websitenya, masukkan IP Ruiji yang ada di belakang switchnya. Masukkan passwordnya admin bila Ruiji-nya masih baru. Nah, kita buat password yang baru. Klik system setting, IP setting, maksudnya account setting, dan masukkan passwordnya. Password ini harus memasukkan 8-16. Harus ada angka, huruf spesial, huruf besar. Ya, masukkan semuanya. Pastikan jangan dilupakan karena nanti akan masuk ke Ruiji lagi untuk di kedepannya. Kita masuk ke VLAN member, aktifkan, lalu masukkan VLAN ID-nya. VLAN ID yang sudah kita buat tadi di Mikrotik 30, 40, dan 50. Lalu kita sekarang akan pergi ke VLAN setting. Kita masukkan port 1 VLAN. Lakukan langkah-langkah ini untuk memasukkan VLAN-VLAN-nya. Di port 4 ini ID, masukkan saja akses VLAN-nya disamakan dengan port 5, yaitu 50. Nah, sudah, lalu kita akan pergi ke IP setting. Kita akan membuat switch-nya ini menerima IP kita. Kita masukkan IP address kita yang ada di Ruiji. Nah, setelah masuk lagi ke dalam Ruiji-nya dengan IP address kita, buka lagi Mikrotiknya.
Dan kita lihat IP address tadi sudah diterima di Mikrotik DHCP server itu. Artinya IP kita sudah diterima di switch-nya. Lalu kita coba lihat di control panel, juga sudah muncul IP address kita. Sekian, terima kasih. Di sini kita masuk ke Mikrotik, di settingan firewall saya tambahkan layer 7 protokol untuk YouTube. Di sini YouTube, saya tambahkan reject saya YouTube dari Google. Selanjutnya ke Mangle kita tambahkan, di sini pilih saja forward. Lalu yang interface dari VLAN 30 yaitu divisi produksi. Advance-nya kita tambahkan layer 7 protokol YouTube sebelumnya. Action-nya kita kasih mark connection, kita kasih nama. Di sini maksudnya adalah setiap koneksi dari VLAN 30 yang mengarah ke YouTube akan kita tandai sebagai koneksi YouTube. Di sini kita ganti juga ke TCP, lalu kita bikin juga yang sama untuk UDP. Karena kita bisa mengakses YouTube melalui TCP dan UDP. Lalu selanjutnya kita bikin paketnya di sini. Di sini connection marknya yang tadi, connection ke YouTube, kita kasih mark paket. Di sini kita jadikan satu paket tadi. Jadi kita kasih nama blok YouTube. Oke. Setelah itu kita tambahkan filter rules. Kita forward, kita pilih tadi paket yang sudah kita buat. Ini blok YouTube, lalu actionnya kita drop, kita oke. Sini kita tes aja ini PC saya, kita coba IP config, kita lihat IP-nya. Di sini 30.11 ya, berarti ini VLAN 30 yaitu divisi produksi. Kita coba dari browser Incognito. Ini kita coba buka dulu Detik. Ini Detik masih bisa kita akses. Selanjutnya kita coba buka YouTube. Ya, di sini sudah tidak bisa terkoneksi ya YouTube-nya. Selanjutnya saya mau coba tes ping ke IT. Di sini kita bisa lihat IP IT-nya di DHCP server di list. IP IT ya VLAN 50. Kita coba ping. Ya, tidak ada reply ya, berarti rules firewall dari produksi ke IT bekerja dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.